Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita masih tetap dalam topik mengenal Roh Kudus dengan subtema kali ini, kuasa daripada Roh Kudus. Sesudah memahami karya Roh Kudus dalam kehidupan orang-orang percaya, maka kita sekarang membicarakan tentang kuasa di dalam kehidupan umat yang percaya kepadanya. Saudara yang kekasih, kalau kita melihat apa sih pembedaan antara kuasa dan karya, sebetulnya itu tidak perbedaan terlalu prinsip begitu ya. Hanya kalau kita bilang kuasa, ya dia juga berkuasa untuk mencipta, bisa saja. Sehingga dalam hal ini kita menyebut kuasa adalah kuasa sesudah kejatuhan manusia ke dalam dosa, bagaimana kemudian dia melakukan. Jadi antara kuasa dan karya sebetulnya tidak ada perbedaan yang terlalu prinsip di sana, ya. Tetapi kita hanya ingin memperkaya seluruh kepada wawasan kita, sehingga kita mempunyai pemahaman yang utuh saja, sedalam-dalamnya, selebar-lebarnya begitu. Nah, di dalam bagian ini saudara yang kekasih akan kita bicarakan adalah bagaimana Roh Kudus berkuasa atas hidup manusia. Yang pertama yaitu sesudah manusia jatuh di dalam dosa, manusia tidak berdaya pada dirinya sendiri. Manusia tidak mampu menolong dirinya. Manusia tidak bisa mengerjakan apa yang menjadi kehendak Allah atas hidupnya. Manusia gagal. Saya pernah berbicara saudara-saudara bahwa manusia berdosa adalah manusia yang secara positif tidak mampu berbuat kebaikan, tetapi secara negatif tidak bisa menolak dosa. Secara aktif tidak bisa berbuat baik, secara pasif tidak bisa menolak dosa. Artinya, hidup terus terpojok, hancur, tidak karu-karuan. Sehingga itu sebab Paulus mengatakan upah dosa adalah maut, karena memang akhirnya manusia berdosa menuju kepada satu titik pasti. Hancur. Binasa. Tetapi bersyukurlah kita, karena kuasa Roh Kudus menginsapkan manusia akan dosa. Dikatakan dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-8. Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. 9. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. 10. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. 11. Akan penghakiman karena menguasa dunia ini telah dihukum. Nah, kita konsentrasi pada bagian yang pertama tadi, yaitu ia akan menginsapkan dunia akan dosa. Nah, jadi saudara, kita jelas sekali melihat di sini manusia berdosa menuju kepada titik jurang maut. Nah, itu sebab dikatakan keselamatan adalah anugerah. Karena kesadaran akan dosa itu bukan hasil kematangan daripada mentalitas seorang anak manusia. Kesadaran akan dosa bukanlah merupakan sebuah pengalaman orang beragama. Tetapi kesadaran akan dosa adalah kuasa daripada Roh Kudus yang dinyatakan dalam hidup orang yang diperkenannya. Perhatikan baik-baik. Jadi, ketika kita sadar akan dosa kita, maka disitulah awal dari anugerah bekerja. Ketika kita sadar akan dosa kita, maka taulah kita, Roh Kudus ada di sana, menyertai kita, memampukan kita untuk menyadari dosa-dosa kita. Ini bukan kematangan keimananmu. Ini bukan kehebatanmu atau pengalaman beragamamu. Tidak. Roh Kudus menyatakan kuasanya, menolong memampukan kita menyadari dosa. Tanpa dia kita tidak akan pernah insaf akan dosa-dosa kita. Tanpa dia kita akan terus melawan Allah. Tanpa dia kita akan berjalan menuju kepada kebinasaan. Tetapi oleh kuasanya, kita disadarkan akan dosa. Luar biasa, saudara. Puji Tuhan. Karena Roh Kudus bermurah hati menolong kita. Sehingga kita sadar berdosa. Nah, oleh karena itu, saudara harus hati-hati sekali. Ya, ada orang banyak hidup bisa bicara tentang kebenaran. Tetapi tidak mempunyai kesadaran bahwa dia melakukan banyak kesalahan. Omongan dia dengan tindakan dia sangat berbeda. Lalu orang bilang, kok berani betul ya? Jawabnya sederhana. Karena sejatinya Roh Kudus hanya ada pada ucapannya, tetapi sudah lagi tidak hidup di dalam hidupnya. Itu sebab ada orang berani bicara kebenaran, tetapi sekaligus berani berbuat dosa. Dan melanggar semuanya, penuh dengan kepalsuan. Ya. Akhirnya melakukan hal-hal yang tidak pada tempatnya. Karena itu Roh Kudus akan menginsapkan dosa, itu menjadi penting. Dia terus hari demi hari mengingatkan kita.
Kau sudah dibebaskan dari dosa. Jangan bikin dosa lagi. Dan terus, dan terus, dan terus. Saudara, menarik bukan? Nah, sesudah manusia diinsapkan dari dosa oleh Roh Kudus, maka kita juga melihat bahwa Roh Kuduslah yang memiliki kuasa untuk membuat manusia bisa percaya kepada Yesus Kristus. Tanpa pertolongan Roh Kudus, manusia tidak mungkin mampu mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat ke-3 dikatakan begini. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Tetapi perhatikan, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan. Selain apa? Oleh Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat 3. Nah, kalau di atas dikatakan apa? Pada ayat keduanya dikatakan begini. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Jadi orang kalau tidak kenal Tuhan ditarik pada berhala yang bisu, percaya pada berhala. Tetapi akhirnya orang boleh mengenal Tuhan, menolak berhala. Tetapi waktu orang mengenal Tuhan itu kenapa? Bukan karena dia bilang, oh ini berhala nggak baik nih. Bukan karena kemudian dia sadar diri, ini salah ini. Tidak. Bahkan dia mau menyadari itu salah pun, disitulah Roh Kudus kerjakan. Dia diinsapkan, itu dosa. Nah waktu dia diinsapkan akan dosa, Roh Kudus menolong orang itu untuk percaya kepada Yesus Kristus dan mempercayakan seluruh hidupnya bahwa keselamatan ada pada Yesus Kristus. Itu sebab sola gratia kembali. Free will manusia tidak mampu untuk datang dan merespon kepada Allah. Tapi free will itu dimampukan oleh Roh Kudus Allah. Ya, jadi gini loh contohnya kira-kira. Kalau dibilang oh itu kehendak bebas manusia, manusia memilih Tuhan atau memilih Yesus. Mana bisa manusia memilih Yesus, manusia berdosa. Melawan Yesus kok. Tapi kan akhirnya manusianya bilang aku percaya. Betul. Tapi waktu mau percaya dia anugerah siapa? Waktu dia sadar dosa anugerah siapa? Dia sadar dosa pertolongan Roh Kudus. Yes. Dia mengaku Yesus Kristus juru selamat karena Roh Kudus. Jadi Roh Kudus membuat dia insaf. Jadi Roh Kudus membuat dia percaya. Jadi ya itu kan anugerah. Kan gitu. Jadi bukan manusianya yang mau percaya maka jadi percaya. Karena Roh Kudusnya. Tetapi seluruh kemanusiaan kita dihargainya. Itu loh. Kita tidak dijadikannya robot. Tapi jangan lupa untuk sadar, untuk percaya. Itu pertolongan, kuasa daripada Roh Kudus di dalam hidup kita. Nah ini penting. Sehingga dengan demikian jangan ada orang besar kepala, besar dada begitu ya. Untuk mengatakan, oh aku bertobat karena aku mengerti Alkitab. Omong kosong. Dan jangan ada seorang besar kepala mengatakan, aku melayani dia, maka dia bertobat. Sombong sekali. Itu hanya orang-orang yang tidak mengerti kepada kuasa Roh Kudus. Tetapi orang yang mengerti kuasa Roh Kudus, selalu sadar dan bergantung kepada pimpinan Roh. Menjadi orang yang rendah hati. Rendah hati itu bukan karena ngomongnya merendah-rendahkan. Bukan. Omong, mesti omong apa yang dikatakan Alkitab. Alkitab wibawa tinggi kok. Tetapi waktu kita ngomong dengan apa mengenai Alkitab, punya wibawa tinggi. Alkitabnya yang wibawa tinggi, bukan kitanya. Nah itu jangan sampai kelari-kelarian begitu ya. Jangan sampai meleset. Saya suka mengatakan, hamba Tuhan, pendeta, mengkhotbahkan kebenaran. Tetapi hamba Tuhan pendeta tidak identik dengan kebenaran. Ingat kalimat itu baik-baik. Kalau ada hamba Tuhan menepuk dada dan berkata saya kebenaran, dia manusia paling berdosa. Ingatkan dia. Kalau ada hamba Tuhan mengatakan saya tidak mungkin salah, ingatkan dia. Dia sudah mungkin mengangkat dirinya menjadi Tuhan kali. Perlu diingatkan baik-baik. Dalam kelemahan kekurangan kita lah, maka kita membutuhkan Roh Kudus. Supaya menuntun membimbing kita. Karena itu tidak habis dimengerti kalau orang merasa mampu berjalan sendiri dan hebat sendiri. Nah itu kita penting hati-hati. Ya. Nah oleh karena itulah Roh Kudus yang menuntun membimbing kehidupan orang-orang percaya. Manusia diinsapkan akan dosa. Dan Roh Kudus itu pula lah yang menolong manusia untuk percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan Roh Kudus yang sama itulah yang sudah membuat kita percaya, membuat kita beriman terus dalam perjalanan hidup, melewati kesulitan, kepahitan, tetap mau percaya sama Yesus. Kenapa? Itu namanya kuasa Roh Kudus. Ya. Jadi jangan bawa-bawa dulu ke karunia. Karunia nanti satu waktu kita ketemu lagi, tapi saya bicara di sini dulu begitu ya. Itu adalah upah kalau kita setia. Boleh ada, boleh tidak. Tapi kalau buah roh harus ada. Nggak boleh tidak gitu saudara. Tapi awas lagi.
Kuasa Roh Kudus itu sudah menginsapkan kita akan dosa, menolong kita percaya pada Kristus, membuat iman kita bertumbuh dari hari ke hari. Itu yang penting. Kalau iman bertumbuh dari hari ke hari, muncullah buah roh. Gitu loh. Ya, jadi jangan dibolak-balik. Buah roh ndak punya, cinta kasih ndak ada. Petantang-petenteng lah kita tentang karunia. Kan jadi aneh. Karena yang muncul akhirnya menghakimi orang lain. Menganggap orang lain kelas 2, kelas 5, cuma dia kelas atas. Ini gawat ini. Ya. Itu sebab tubuh Kristus menjadi sangat rentan dan mudah terpecah-pecah. Karena orang terperangkap kepada kebanggaan, kepongahan diri. Menyebut Roh Kudus tapi Roh Kudus tidak ada sama-sama di dalam hidupnya. Karena itu kita berhati-hati. Siapapun kita. Termasuk saya. Saya perlu hati-hati. Perlu baik-baik jalan. Ya, saya bersyukur bisa mengkhotbahkan kebenaran, tetapi sekali lagi saya bukan kebenaran. Ya, saya orang yang harus belajar terus-menerus. Karena itu saudara yang kekasih, pada bagian ini kita melihat kuasa Roh Kudus menolong kita secara luar biasa untuk berbalik arah, meninggalkan dosa dan berkata, goodbye. Bagaimana dengan Anda? Anda masih suka dosa Anda? Atau jangan-jangan jadi masih hobi sama dosa? Kalau itu yang terjadi, maaf. Bukan Roh Kudus tidak berdaya untuk menolong Anda. Tapi rupa-rupanya Anda perlu untuk merenung mendalam, menemukan kesejatian dan kemurnian, ketulusan dan keluguan. Dan berdoalah, semoga anugerah, kasih sayang daripada Tuhan kita, daripada Roh Kudus, boleh menyertai menuntun hidupmu. Sehingga kepongahan itu bisa pergi dan lari. Anda masih merasa nomor 1? Anda merasa paling hebat, paling luar biasa? Hei, hati-hati. Kembalilah ke jalannya. Ingat, Anda dan saya bukan apa-apa. Belajar dalam hidup ini. Percaya kepada Kristus. Beriman teguh. Dan jangan lari dari realita perjuangan hidup. Berjuanglah. Karena Roh Kudus yang akan membimbingmu. Dia berkuasa atas hidupmu. Kita bersyukur kepada Tuhan. Roh Kudus yang hadir di dalam kehidupan kita. Aktual menyertai kita. Segala puji hormat bagi Dia. Selamat disertai oleh Roh Kudus. Amin. bahwa Roh Kudus, malaikat Tuhan juga